Halo semua. Pekan ini adalah pekan ketiga kita bersama Dr. Aprilianti Pratiwi, MICOM, pada mata kuliah Communication Sustainable Development. Topik kita hari ini adalah 3 dimensi pembangunan. Pernahkah kalian mendengar tentang 3 dimensi pembangunan? Jika belum, tenang saja. Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan cara yang mudah dipahami. Oke, pertama-tama mari kita pahami definisinya. 3 dimensi pembangunan adalah sebuah konsep untuk menilai kemajuan suatu negara atau wilayah. Ketiga dimensi tersebut meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Pertama, dimensi ekonomi. Dimensi ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah menciptakan kemakmuran dengan menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pertumbuhan industri. Contohnya pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan transportasi publik yang efisien yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menghubungkan kawasan-kawasan, meningkatkan akses ke pasar, dan mengurangi biaya logistik. Selain itu, digitalisasi ekonomi. Transformasi digital di berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, dan layanan, memungkinkan efisiensi operasional dan akses pasar yang lebih luas. Ekonomi digital juga menciptakan peluang bisnis baru, khususnya di sektor teknologi dan layanan berbasis internet. Kedua, dimensi sosial. Dimensi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Fokus utamanya adalah mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama kelompok rentan. Contohnya, program kesehatan gratis dapat menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup. Di Indonesia ada program Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu program yang memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, seperti Jaminan Kesehatan Nasional JEK di Indonesia, yang berupaya menyediakan layanan kesehatan untuk semua warga negara. Kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dan mempromosikan inklusi sosial juga termasuk dalam dimensi ini. Terakhir, dimensi lingkungan. Dimensi ini membahas bagaimana pembangunan dapat dilakukan tanpa merusak lingkungan. Dimensi ini menekankan pada pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap bisa mendukung kehidupan di masa depan. Pembangunan berwawasan lingkungan mengacu pada cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, mengurangi polusi, melindungi keanekaragaman hayati, serta memerangi perubahan iklim. Contohnya, pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin untuk menggantikan bahan bakar fosil. Pelestarian hutan dan lautan untuk menjaga anekaragaman hayati juga termasuk dalam dimensi ini. Kalian mungkin bertanya, mengapa memahami 3 dimensi pembangunan ini penting? Dengan memahami ketiga dimensi ini, kita dapat melihat gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana kebijakan dan proyek pembangunan dapat memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kebijakan yang hanya berfokus pada ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dapat menyebabkan kesenjangan sosial atau kerusakan lingkungan yang parah. Oleh karena itu, memahami konsep ini penting bagi kita sebagai mahasiswa agar dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe untuk video pembelajaran ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Top Space Food.